Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Adha dengan NIM 1810123110019. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pengertian extension. Extension adalah menghentikan reinforcement atau penguatan pada tingkah laku yang sebelumnya diberi reinforcement. Teori yang digunakan adalah Skinner. Extension merupakan salah satu fenomena dalam conditioning klasik yang artinya adalah menurunnya frekuensi respon bersyarat, bahkan akhirnya menghilangkan respon bersyarat akibat ketiadaan stimulus alami dalam proses conditioning, atau secara singkat dapat diartikan hilangnya perilaku akibat dari dihilangkannya reinforcement. Dari extension ada dua kategori, yaitu extension burst dan spontaneous recovery. Extension burst yaitu peningkatan frekuensi, durasi, atau intensitas dari tingkah laku yang tidak diperkuat secara kuat dalam proses extension. Yang kedua yaitu munculnya kembali tingkah laku tertentu setelah beberapa waktu tidak muncul. Nah, jadi spontaneous recovery cenderung mengalami perilaku terjadi lagi dalam situasi yang serupa dengan situasi di mana extension belum terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmaliani, NIM 18123120011 dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang prosedur dari hukuman atau extension. Prosedur penghapusan atau extension adalah prosedur untuk menghentikan pemberian penguatan pada suatu perilaku, di mana langkah-langkahnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah menentukan tingkah laku yang akan dihentikan dengan teknik ABC. A adalah pencetus perilaku. B, behavior atau perilaku yang dipermasalahkan. Dan C adalah konsekuensi atau akibat dari perilaku yang dilakukan. Kedua, apabila tingkah laku tersebut ditampilkan, maka guru ataupun orang tua melakukan teknik diam, atau dengan kata lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak melihat perilaku tersebut. Extension akan lebih kuat apabila dikombinasikan dengan teknik yang lain. Selanjutnya ada sifat-sifat prosedur extension, di mana pola berkurangnya perilaku tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah jadwal pemberian penguatan. Jadwal penguatan yang terus-menerus dilakukan akan lebih mempercepat proses penghentian perilaku. Yang kedua adalah banyaknya penguatan. Semakin banyak dan semakin berulang pemberian penguatan pada masa lampau, maka makin resisten perilaku terhadap extension. Yang ketiga adalah deprivasi. Semakin besar deprivasi subjek terhadap penguatan dan makin vital penguatan yang dideprivasikan, maka semakin sulit perilaku akan dihapus. Yang terakhir adalah usaha. Semakin besar usaha yang dilakukan, maka akan semakin besar pula peluang dalam penghapusan perilaku. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Askinur Rahma, NIM 1810123220001. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi extension. Jadi, ada dua faktor penting yang dapat mempengaruhi proses extension, yaitu yang pertama adalah
rencana penguatan reinforcement sebelum extension, dan yang kedua adalah peristiwa penguatan setelah extension. Nah, jadi rencana penguatan reinforcement akan menentukan apakah hasil-hasil extension perilaku dapat berkurang dengan cepat ataupun cara berangsur-angsur. Nah, munculnya peristiwa dari sebuah perilaku itu diikuti oleh adanya penguat. Dalam penguatan yang sesaat, tidak semua perilaku yang dihasilkan berasal dari sebuah penguat, akan tetapi terkadang perilaku juga diberi penguatan. Nah, ketika sebuah perilaku secara terus-menerus diberi penguatan, maka pengurangan secara cepat diakhiri hanya dengan satu kali penguatan. Namun, jikalau ketika sebuah perilaku itu diberi penguatan sesaat, maka secara berangsur-angsur selalu lebih berkurang dari sekali penguatan telah berakhir. Nah, namun perubahan dari penguatan untuk pengurangan akan lebih berbeda ketika sebuah perilaku diperkuat sepanjang waktu daripada hanya diberikan beberapa kali. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari extension itu sendiri. Yang pertama adalah kelebihan. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh extension itu sendiri, yang pertama adalah prosedur ini dikombinasikan dengan prosedur lain telah terbukti efektif diterapkan dalam berbagai macam situasi. Contohnya seperti mengajari anak yang rewel, jika ia meminta sesuatu, apabila anak tersebut masih meminta dengan cara yang rewel, maka ia tidak akan mendapatkan apa yang ia minta. Namun, jikalau anak tersebut meminta dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak rewel lagi seperti yang sebelumnya, maka dia baru mendapat apa yang ia minta. Selanjutnya adalah kelebihan selanjutnya adalah prosedur extension menimbulkan efek yang tahan lama. Contohnya seperti perilaku rewel tidak akan kambuh bila tidak mendapat penguatan. Selanjutnya adalah prosedur extension tidak menimbulkan efek sampingan senegatif prosedur-prosedur yang menggunakan stimuli aversif. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan dari extension. Selanjutnya adalah kelemahan yang dimiliki oleh extension itu sendiri. Yang pertama adalah efek tidak terjadi dengan segera. Jadi efek extension itu sendiri biasanya tidak terjadi seketika gitu loh. Jadi contohnya seperti perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun perilaku yang membahayakan orang lain, itu harus dihentikan segera. Nah, kelemahan selanjutnya adalah frekuensi dan intensitas sementara meningkat. Perilaku lain termasuk perilaku agresif sering timbul. Selanjutnya adalah imitasi perilaku oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah kesukaran menghentikan penguatan. Jadi kadang-kadang ditemukan penguatan yang tidak mungkin dipisahkan dari perilaku sasaran.